Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan berbagi resep roti kerat kesukaan keluargaku ya. Ini juga bisa banget sebagai ide jualan untuk isian snack box. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu ada 150 ml air hangat kuku. Jadi kalau disentuh dengan ujung jari itu tidak kepanasan ya. Lalu tambahkan dengan 1 butir telur. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Aduk hingga tercampur. Nah, lalu tambahkan juga di sini dengan 4 gram ragi roti untuk mereknya bebas aja. Kemudian aduk ya hingga tercampur. Masukkan juga untuk 40 gram minyak sayur. Nah, minyak sayur ini juga sama ya dengan minyak goreng tentunya. Gunakan minyak yang bagus, jangan yang habis dipakai ya tentunya. Supaya nanti hasil daripada kuenya itu bagus juga. Tambahkan 250 gram tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, di sini nanti aku akan mengulensnya menggunakan manual tangan aja hingga menjadi kalis dan elastis. Lalu terakhir aku akan tambahkan dengan garam ya, sejumput aja supaya ada gurih-gurihnya karena kita akan menggunakan minyak sayur ya. Oke, selanjutnya akan aku ulen manual menggunakan tangan seperti ini hingga menjadi kalis dan elastis. Setelah menjadi kalis seperti ini, kemudian akan aku tutup rapat, lalu istirahatkan selama 40 menit. Oke, kemudian setelah 40 menit ya, aku keluarkan dari panci atau dari wadah, lalu adonannya dikempiskan agar udara atau gas yang terjebak di dalam adonan itu bisa keluar. Nah, untuk adonannya ini akan aku bagi menjadi 2 bagian yang sama berat. Selanjutnya untuk adonannya akan aku pipihkan ya menggunakan rolling pin. Nah, dipipihkan melebar seperti ini. Selanjutnya akan aku olesi ya untuk permukaannya menggunakan saus. Aku di sini menggunakan saus sambal secara merata di bagian permukaannya. Lalu nanti juga akan aku taburi dengan keju parut serta irisan daun seledri dan daun bawang ya yang dicincang halus. Kalau sudah, kemudian gulung aja. Agak sedikit ditekan ya supaya bisa menempel.
Nah, kalau sudah digulung seperti ini, kemudian untuk permukaannya akan aku kerat. Di sini aku mengeratnya menggunakan pisau. Nah, di sini saran dari aku ya, sebaiknya dipotong-potong terlebih dahulu baru dikerat ya, supaya bisa menghasilkan roti yang sama besarnya. Ini karena aku tadi kurang fokus ya. Jadi aku kerat terlebih dahulu baru dipotong. Sebenarnya dipotong-potong dulu supaya sama, nanti untuk besar kecilnya baru dikerat nanti per potongannya. Tapi nggak apa-apa, sudah terlanjur ya. Kemudian untuk sela-selanya ini aku tekan aja menggunakan sumpit supaya agak sedikit ada cekungan gitu ya. Nah, lakukan seperti yang aku contohkan. Baru setelah itu diolesi bagian permukaannya dengan menggunakan kuning telur. Di sini aku menggunakan 1 butir kuning telur ya. Oleskan secara merata. Setelah dioleskan kuning telur, lalu juga oleskan dengan margarin cair di bagian permukaannya hingga merata. Nah, setelah itu baru dipotong-potong. Ini terbalik ya. Jadi buat kalian yang ingin mencontoh di kerat baru dipotong juga boleh, tapi kalau dipotong-potong dulu baru dikerat juga nggak apa-apa. Tentunya nanti lebih rapi dan sama bentuknya ya, atau sama beratnya kalau dipotong-potong dulu baru dikerat. Nah, oke, selanjutnya ini untuk untuk margarin cairnya itu yang sudah suhu ruang ya, jangan selagi panas langsung dioleskan supaya nanti adonannya itu tidak terlalu overproofing terkena suhu panas. Nah, siapkan loyang yang dialasi dengan kertas baking paper. Kemudian untuk rotinya ini aku potong lalu letakkan ke dalam loyang. Nah, ini karena dikerat dulu, jadi ada yang panjang, ada yang besar dan ada yang kecil ya untuk memotongnya. Jadi tidak merata untuk gedenya gitu ya, besarnya. Jadi lebih aku sarankan dipotong-potong dulu baru dikerat. Nah, karena prosesnya akan kita oven, jadi jangan lupa ovennya sudah harus kalian panaskan terlebih dahulu 10 menit sebelum adonan masuk. Oke. Kemudian siap untuk di oven, jadi tanpa di proofing lagi ya. Langsung aja di oven selama 30 menit menggunakan api atas bawah suhu 170 derajat Celcius. Nah, setelah matang seperti ini tampilannya. Kemudian akan aku tunggu dingin, baru setelah dingin nanti dikemas ya, untuk yang mau dijadikan sebagai ide jualan. Oke, ini sudah dingin. Sebenarnya yang pas itu ukurannya segini ya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ini pas banget. Nah, ini karena yang pertama itu adonannya nggak merata ya, jadi ada yang besar ada yang kecil. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan aja ya untuk potongannya. Kemudian kalau sudah dingin, kalian bisa masukkan ke dalam plastik OPP untuk memakingnya. Di sini aku menggunakan yang ukuran 12 cm ya untuk plastik OPP-nya. Sekali lagi pastikan untuk rotinya sudah benar-benar dingin. Ini untuk hasilnya itu kulitnya renyah, mirip yang dijual di pizza-pizza terkenal itu ya untuk kulitnya. Jadi renyah di bagian permukaan, lembut di bagian dalam. Itu karena aku menggunakan minyak sayur. Beda lagi ya kalau menggunakan margarin nanti teksturnya. Nah, ini yang pas ya sebenarnya, seperti ini ukurannya. Oke, kemudian supaya lebih manis boleh ya kalian berikan tambahan stiker di bagian permukaannya seperti ini.
Ini cantik banget, ini rasanya enak dan keluargaku sangat suka ya, karena dari tekstur rotinya itu mirip roti pizza yang dijual di toko-toko ternama itu, tapi ada kombinasi rasa dari pada keju dan juga aroma daun bawang serta seledri. Kalau kalian suka boleh juga ya tadi ditaburi dengan daun oregano. Nah ini kalian bisa lihat sendiri, rasanya enak, ini bisa tahan di suhu ruangan. Kemarin aku coba satu ya, aku sisakan satu di suhu ruangan sampai 5 hari masih aman, jadi maksimal sampai 5 hari aja. Harga jualnya kalian bisa jual 3.000 sampai 5.000 rupiah. Dan untuk satu resep menjadi 14 roti potong ya, atau roti kerat. Jadi nanti kalian untuk harga jualnya silakan tentukan dari modal awal yang kalian keluarkan ya. Lebih pastinya seperti itu hanya gambaran aja dari aku, dari modal yang aku keluarkan. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.